Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang cukup menarik, yang banyak sekali sekarang mungkin viral juga di YouTube atau di medsos, yang saya beri judul Yesus mencabut nyawa Bunda Maria, dengan tanda tanya tentunya ya. Namun seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat kita. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami yang hadir pada malam hari ini, atau siapa saja yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami mau buka telinga dan hati kami, agar firman yang ditaburkan dapat tumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, topik ini saya angkat karena saya melihat adanya video yang disebarkan di dalam grup rohani, yaitu di Facebook ya, di mana seorang pendeta yang ditanya oleh seseorang yang mungkin diperkirakan adalah seorang Islam atau Muslim, yang memang sengaja memancing pertanyaan untuk menjerat sang pendeta ya. Di dalam dialog tersebut kira-kira seperti ini tanya jawabnya ya. Ya, Muslim, saya boleh bertanya ya Pak Pendeta, karena ada sesuatu yang mengganjal di hati. Pendeta menjawab, ya silakan, asal jangan untuk berdebat ya. Kemudian Muslim menjawab lagi, Tuhan Pak Pendeta kan Yesus kan? Kemudian pendeta itu menjawab, iya betul ya. Kemudian Muslim juga bertanya lagi, kalau gitu siapa yang mencabut nyawa seseorang? Si pendeta langsung menjawab, Tuhan ya. Kemudian ditimpa lagi dengan pertanyaan oleh Muslim tadi, kalau begitu apa namanya Yesus yang mencabut nyawa ibunya? Nah, pendeta mulai menghindar dengan jawabannya. Yang mencabut nyawa seseorang itu ialah iblis. Tuhan itu maha baik dan seterusnya ya. Kemudian Muslim pun menjawab, kalau begitu siapa yang mencabut nyawa Yesus di kayu salib ya. Nah, memang sang pendeta kelihatannya tidak siap dalam pertanyaan yang menjebak tersebut, sehingga akhirnya membuat kesalahan di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Saya tidak akan masuk ke dalam polemik tersebut, tetapi saya tergelitik untuk menjawab pertanyaan sang Muslim tersebut. Karena video tersebut sudah tersebar luas, tentu nanti akan banyak penyerang orang Kristen yang akan memakai pertanyaan tersebut untuk mencari korban ataupun untuk mempermalukan umat Kristen yang lainnya. Ya, bahkan mungkin akan dipakai sebagai olok-olok dari umat yang dari seberang itu ya. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai umat Kristen siap untuk menjawab dengan baik pertanyaan tersebut? Ya, tentu harus secara alkitabiah. Untuk itulah mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus selalu memperdalam pengetahuan Alkitab kita, agar kita tidak menjadi bahan tertawaan ketika ada pertanyaan dari umat lain yang memang sering usil menanyakan hal-hal yang tidak masuk akal tersebut ya. Ada 3 hal penting di dalam video itu yang harus mendapat perhatian kita. Yang pertama, yang bertanya itu, siapakah yang berkuasa untuk atas hidup manusia? Siapakah yang berkuasa atas hidup manusia ya? Di dalam kekristenan tentu kita mengimani bahwa yang berkuasa atas makhluk hidup adalah, terutama manusia, tentu adalah Tuhan. Dan kita tahu pertama kali Tuhanlah yang memberikan roh kehidupan kepada manusia. Tuhan meniupkan rohnya, meniupkan nafas ke dalam hidup manusia itu sehingga manusia itu menjadi hidup ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
ya. Jadi memang tidak bisa dibantah lagi bahwa Tuhanlah yang menghidupkan manusia dan juga memberikan kehidupan untuk manusia. Segala kebutuhan hidup manusia Tuhanlah yang menyediakan. Terbukti pada waktu penciptaan, Tuhan tidak langsung menciptakan manusia saja, tetapi Tuhan menciptakan seluruh fasilitas untuk kehidupan manusia. Itulah makanya Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tuhan tidak hanya menciptakan bumi dengan segala isinya, ya, karena kalau Tuhan hanya menciptakan bumi dengan segala isinya, manusia tetap tidak bisa hidup. Ya, manusia perlu udara, manusia perlu oksigen, manusia perlu matahari sebagai sumber tenaga. Kalau tidak, nanti manusia akan kedinginan. Demikian juga, ya, sinar matahari itu sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, ya, dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuh-tumbuhan dari itu dapat hidup, tumbuh-tumbuhan itu dapat berkembang, berbuah, sehingga semuanya itu merupakan sumber pokok, bahan pokok makanan bagi makhluk yang ada di muka bumi ini, ya. Ya, tentu saja di samping itu Tuhan juga menciptakan bumi, ya, tanah maksudnya, sebagai tempat manusia berpijak, karena kita ini adalah makhluk yang hidup di daratan, ya. Tuhan juga menciptakan ikan, burung, ya, hewan-hewan atau ternak sebagai bahan makanan bagi kehidupan manusia, ya. Jadi janganlah kita hanya berpikir bahwa Tuhan hanya menyediakan makanan dan air saja, tetapi Tuhan juga menciptakan semua fasilitas tentang kehidupan, ya. Kalau itu tidak diadakan atau fasilitas itu tidak diciptakan, maka tentu tidak ada makhluk hidup di dunia ini, ya. Hal lain yang dapat kita lihat adalah ketika nabi dalam perjanjian lama maupun para rasul di perjanjian baru dapat membangkitkan orang mati ataupun membuat mukjizat penyembuhan dengan bantuan Allah. Dan yang paling jelas yaitu ketika Yesus hidup di muka bumi ini, maka Yesus juga bisa membangkitkan orang mati secara langsung, ya. Sekarang apakah Tuhan juga dapat mengambil hidup manusia atau membunuh manusia maksudnya, atau membinasakan manusia? Pada mulanya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang kekal. Namun karena dosa Adam dan Hawa lah yang membuat manusia kehilangan kehidupan kekal tersebut, sehingga manusia menjadi tidak kekal lagi, ya. Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, ya. Jadi jelas dalam ayat tadi dikatakan bahwa karena dosa, yaitu yang ditulis dengan bumi penuh dengan kekerasan, maka Allah bisa membinasakan segala makhluk hidup. Mengapa dikatakan bukan hanya manusia, tetapi untuk semua makhluk hidup? Karena seluruh makhluk hidup yang diciptakan Allah itu untuk memberikan fasilitas hidup kepada manusia. Sekali lagi, ya, jadi manusia merupakan tokoh utama atau tokoh sentral di dalam penciptaan ini, ya. Kalau tokoh sentralnya dibinasakan, maka semua fasilitas itu menjadi tidak berguna atau sia-sia atau tidak dibutuhkan lagi. Apalagi karena dosa yang selalu diperbuat oleh manusia, sehingga akhirnya Tuhan terus-menerus mengurangi umur manusia. Kita lihat pada zaman Adam misalnya, ya, maka hampir semua tokoh-tokoh Alkitab itu mempunyai umur yang panjang, ya, sekitar 900 tahun sampai hampir 1000 tahun, ya. Namun ketika manusia terus berbuat dosa, maka umur tersebut dikurangi, ya. Manusia Allah katakan hanya berumur sampai 120 tahun saja, yaitu di kitab Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja.
Ya, jadi ayat tadi sudah dengan jelas mengatakan bahwa Roh Allah tidak tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Ya, kalau Roh Allah itu diambil atau dicabut, tentu manusia itu akan mati. Ya, jelas ya. Mungkin juga ada yang bertanya, tetapi ternyata Pak Pendeta ataupun mengapa umur Nuh atau tokoh-tokoh Alkitab lainnya juga bisa melewati batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu 120 tahun ya. Bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, Nuh bisa mencapai umur 950 tahun, umur yang mendekati pada zaman Adam tersebut ya. Kejadian 9 ayat 29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Apakah firman Tuhan itu tidak konsisten? Tentu sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus mengetahui dulu dasar daripada alasan firman Tuhan atau hukum Tuhan tersebut ya. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa umur manusia itu berkurang karena dosa yang dilakukan terus-menerus oleh manusia. Ya, kalau manusia itu tidak jatuh terus-menerus dalam dosa, tentu umurnya akan panjang ya. Kita juga akan melihat, kalau kita baca dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh memang yang melewati batas daripada yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu umur 120. Misalnya Sem 600 tahun ya, Ayub 210 tahun, Tera bapaknya Abraham 205 ya diperkirakan, Abraham 175 tahun ya, Ishak 180 tahun, Yakub 147 tahun, dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh Alkitab inilah memang orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan umur yang panjang ya. Inilah buktinya bahwa Tuhan yang menentukan umur manusia berdasarkan perbuatannya. Dan ketika kehidupan manusia terus menerus jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan pun mengurangi lagi umurnya, yaitu hingga 70 atau sampai 80 tahun saja, seperti sekarang ini ya. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya berburu-buru dan kami melayang lenyap. Ya, jadi Mazmur mengatakan, atau Daud mengatakan, bahwa kalau umurnya lebih dari 70 tahun atau 80 tahun, itu kalau kita tidak melekat hidupnya dengan Tuhan, maka yang dialaminya adalah kesukaran dan penderitaan. Ada orang-orang yang memang berusaha untuk memperpanjang hidupnya dengan mengkonsumsi obat-obatan ya, sehingga terus-menerus tubuhnya dipertahankan kesehatannya. Tapi yang Tuhan katakan adalah, kalau hidupnya seperti itu hanya timbul kesukaran ya. Kalau sudah tua, jalannya sudah tidak bisa, sudah pikun, ingatannya berkurang, kesehatannya terus-menerus terganggu, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan atau melekat pada Tuhan, maka hidupnya itu mereka sama seperti manusia yang sehat, manusia yang normal. Dari itu kita bisa baca, misalnya Abraham, ya begitu tua dia tetap bisa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, walaupun nanti Musa yang membawanya ya. Inilah patokan umur yang telah Tuhan tetapkan bagi umur manusia pada umumnya. Kalau ada orang yang berumur lebih dari ini, maka berarti manusia itu hidupnya tidak banyak berbuat dosa. Bukan tidak berdosa, tetapi saya ulangi lagi, tidak banyak berbuat dosa ya. Ya, itu makanya sebab Tuhan yang terkasih, kalau kita mau hidup kita ini sehat dan panjang, maka kita jangan terus-menerus jatuh ke dalam dosa ya. Hal ini dapat kita lihat, atau contohnya misalnya kita lihat dalam kehidupan masyarakat terpencil. Mereka umumnya mempunyai umur yang cukup panjang ya, karena kehidupan merekanya ya, mereka tidak banyak menuntut dengan kehidupan keduniawian. Mereka banyak bersyukur, menerima apa adanya ya, ataupun kehidupan mungkin para biarawan atau biarawati misalnya ya. Mereka juga jarang berbuat dosa, mereka hidupnya terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan, makan yang sehat ya,
lalu berolahraga, membersihkan kuil, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin, ya. Mereka melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Sekarang kita akan melihat ayat lain yang menyatakan bahwa Tuhan yang menghidupkan maupun yang mematikan manusia, ya. Ulangan 32 ayat 39 sampai B dan C. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, ya. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku, ya. Jadi ayat ini dengan tegas menyatakan kedaulatan Tuhan atas kehidupan manusia, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat terlepas dari kuasa Tuhan. Kalau kita mengambil contoh misalnya kehidupan Ayub mengatakan bahwa dia lahir tanpa membawa apapun juga, dan bahkan ketika dia mati pun dia tidak membawa apapun juga, ya. Ayat 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi roh kehidupan, Tuhanlah yang akan mengambil roh kehidupan pada manusia. Ya, inilah pengakuan iman dari Ayub yang menyatakan betapa berkuasanya Allah terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau pendeta tersebut menyatakan bahwa iblislah yang mencabut nyawa manusia, jelas ini adalah suatu kekeliruan, ya. Bahkan di dalam kisah Ayub pun Tuhan dengan jelas dan gamblang menyatakan bahwa si iblis boleh mengambil semua apa yang dipunyai oleh Ayub. Yang tidak boleh adalah nyawanya Ayub harus disayangkan, ya. 2 Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya, ya. Jadi iblis boleh mengambil apapun, boleh ternaknya, hartanya, bahkan anak istrinya. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa nyawa itu adalah urusan dan kuasa Tuhan, ya. Kemudian yang kedua kita lihat, yaitu apa benar Yesus mencabut nyawa Bunda Maria, ya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu mengerti bahwa ketika Yesus datang di dunia ini, maka Yesus jarang atau tidak pernah menggunakan kuasa keilahiannya untuk kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Semua kuasa itu hanya dinyatakan untuk mempermuliakan nama Bapa yang ada di sorga, ya. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan, Yesus membangkitkan orang mati, dan seterusnya, ya. Dan memang untuk kuasa-kuasa itu diperlukan kuasa keilahian, ya, untuk membuat perkara tersebut menjadi berhasil. Tanpa kuasa Tuhan, maka tidak mungkin ada kuasa manusia yang dapat dinyatakan itu, ya. Yesus datang sebagai anak manusia sehingga dia rela untuk menderita, bahkan menyerahkan nyawanya di kayu salib sebagai bagian dari rencana Bapa yang di surga untuk menyelamatkan kehidupan manusia, ya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang rencana Allah dalam penyelamatan kehidupan manusia, maka dapat melihat pada video-video saya yang lain, ya, yang saya beri judul pembagian bagian tugas alat Trinitas, ya. Kemudian yang kedua, yaitu tidak pernah ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Yesus sebagai Allah mencabut nyawa Bunda Maria. Inilah pertanyaan bodoh kalau seseorang itu tidak mengerti pengajaran agama lain, yaitu agama Kristen, lalu memakai asumsinya sendiri. Memang di agama orang itu mati adalah suatu hukuman kekejian yang dilakukan Allahnya melalui malaikat pencabut nyawa, ya. Kemudian yang lebih menakutkan lagi bahwa tidak ada jaminan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga, sehingga makanya mereka merasa ketakutan ketika menghadapi kematian, ya, karena kematian berarti masuk ke dalam neraka, ya. Namun lain halnya dengan orang Kristen. Dosa kita telah ditebus oleh Yesus, dan Yesus yang merupakan inkarnasi dari Allah sendiri sudah memberikan jaminan bahwa semua umat yang percaya, semua umat yang bertobat kepada Yesus pasti akan masuk ke dalam surga.
Dengan demikian, kematian di dalam kekristenan bukanlah suatu yang menakutkan, tapi suatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang ingin dan hidup bersama dengan Yesus, ya. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup, kita permuliakanlah nama Yesus. Kalau kita mati, itu adalah suatu keuntungan, karena kita akan masuk surga dan kita akan bertemu dengan Yesus dan kita akan hidup bersama dengan Yesus di dalam kekekalan, ya. Kita sebagai orang percaya, yakin dan percaya bahwa hidup di dunia yang fana ini adalah sementara saja. Kehidupan orang percaya sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di sorga. Sama seperti tujuan dari penciptaan manusia pertama, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi Bunda Maria meninggal itu bukan karena dicabut nyawanya, seperti hal yang dikatakan datangnya malaikat pencabut nyawa untuk yang menghampiri umatnya karena begitu besar dosanya. Tetapi Bunda Maria mati karena memang tugas di dunia ini sudah selesai, sehingga Bapa yang di sorga memanggil pulang untuk mengalami kehidupan atau menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang jauh lebih indah, kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan di bumi ini, ya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ayat tadi dengan tegas mengatakan bahwa mereka yang di dalam hidupnya terus memelihara iman kepada Tuhan Yesus, artinya ketika mereka hidup di dunia ini, ketika mereka berkenan kepada Allah dan percaya serta menggantungkan kehidupan mereka kepada Allah, maka ketika mereka mencapai finish, artinya ketika semua pekerjaan sudah selesai, tanggung jawabnya sudah diselesaikan dengan baik, maka mereka akan mendapatkan mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Suatu hadiah yang luar biasa, suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, ya, yaitu hidup di surga. Jadi Bunda Maria sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di dunia ini, sehingga tidak ada lagi tugas yang harus diselesaikan. Allah memberikan tugas yang baru kepada Bunda Maria, yaitu dengan memberkati berbagai umat manusia melalui penampakan-penampakannya di dunia ini, ya. Buktinya adalah bahwa penampakan Bunda Maria di berbagai tempat sejak ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu sudah terjadi dan terus terjadi sampai hari ini. Serta dengan kuasa Allah, Bunda Maria memberkati umat Kristen dengan berbagai berkat jasmani dan berkat rohani. Jelas ini adalah bukti bahwa Bunda Maria masih hidup, ya, tetapi bukan hidup di dunia yang fana ini, tetapi hidup di surga, hidup dalam kekekalan, ya. Jadi jelas, ya. Jadi Bunda Maria itu mati bukan karena dicabut nyawanya, tapi dipanggil oleh Tuhan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya. Sama seperti misalnya seorang tentara atau pasukan tentara di dalam bertempur di medan pertempuran. Ketika mereka sudah memenangkan pertempuran tersebut, maka tentara-tentara tersebut akan dipanggil atau ditarik kembali oleh komandannya atau oleh negaranya, ya, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian ketiga, yaitu siapa yang mencabut nyawa Yesus ketika disalib. Itu juga ada pertanyaan daripada sang muslim tadi, ya. Buat saya itu lagi-lagi pertanyaan yang bodoh, ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagi mereka yang biasa membaca dan mengerti, kiranya pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan mudah, ya. Seperti yang kita imani bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% juga adalah Allah, dan kealahannya tidak pernah meninggalkan Yesus dalam keadaan apapun juga sampai ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi ketika Yesus mati di salib itu bukan karena nyawanya dicabut seperti
yang diimani oleh agama lain, ya, tetapi Yesus mati di kayu salib karena menjalankan rencana Bapa yang ada di surga untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Ya, jadi memang kalau bagi mereka yang tidak mengerti, mereka bilang masa Tuhannya orang Kristen itu mati. Ya, Tuhan Yesus memang mati, namun dia bangkit kembali pada hari ketiga. Dan tidak ada sosok manapun juga, termasuk nabi-nabi yang mereka imani itu, mereka nabi, mereka mati, menjadi mayat dan selesai. Tetapi Yesus Kristus mati, bangkit pada hari ketiga. Dan sampai hari ini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa Yesus mendatangi orang-orang tertentu supaya mereka percaya kepada Yesus. Nah, ini juga buktinya bahwa Yesus itu hidup. Ya, Yesus bisa menampakkan diri kepada manusia. Kalau Yesus mati tentu selesai. Ya, Yesus menampakkan diri artinya sama seperti Bunda Maria, ya. Dia hidup di dalam alam kekekalan, ya. Lalu pertanyaannya kalau diteruskan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada makhluk apapun juga yang dapat mencabut nyawa Yesus tanpa persetujuannya. Ya, karena di dalam diri Yesus itu terdapat pribadi Allah. Itulah dicatat dalam Yesus bahwa Yesuslah yang menyerahkan, dan Yesus tidak dicabut nyawanya, tetapi Yesus yang menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi kematian Yesus tidak bisa disamakan dengan kematian manusia biasa, ya, di mana Allah telah menetapkan batasan umurnya. Namun sekali lagi, karena tugas Yesus di bumi ini sudah selesai, maka Yesus harus kembali pada kehidupan yang kekal sebagai Allah tentunya, ya. Jadi untuk mengerti tentang semua yang dibutuhkan pengajaran dan pengertian di dalam ajaran kekristenan, tidak bisa hanya membaca Alkitab 1-2 kali lalu merasa hebat dan sudah menguasainya, ya. Kalau pengetahuan Alkitab itu begitu dangkal, maka rasanya tidak dibutuhkan sekolah teologi yang memakan waktu mungkin sampai 10 tahun untuk menamatkannya, ya. Walaupun 10 tahun telah diselesaikan, itu pun tidak semua isi Alkitab dapat dicerna, ya. Alkitab adalah firman Tuhan, isinya banyak misteri, ya. Yang kalau tidak diungkapkan oleh Tuhan sendiri, maka manusia tidak dapat mengungkapkannya. Bagaimanapun kerasnya usaha manusia sebagai ciptaan, tidak mungkin dapat mengetahui apa yang tergantung di dalam pikiran Sang Pencipta, ya. Kita juga tahu bahwa Alkitab bukanlah karangan manusia tentang Tuhan, tetapi Alkitab adalah pengalaman hidup manusia, khususnya bangsa Israel dengan Tuhan, yang ditulis dengan bimbingan Roh Kudus. Nah, ini bedanya gitu loh, ya. Jadi banyak orang tidak mengerti, dipikirnya Alkitab itu adalah Musa tiba-tiba diberi hikmat, dia tulis-tulis. Oh, tidak, ya. Alkitab ini bukti sejarah, bukti pengalaman hidup bagi manusia, ya. Jadi setelah kita membahas ketiga pertanyaan tersebut, saya berharap umat Kristen sekarang dapat menjawabnya dengan baik, ya. Jadi jika ada pertanyaan bersifat menjebak, kita tidak akan masuk di dalam jebakan mereka itu, ya. Kita akan demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bertemu dalam program yang sama, tentu dengan topik yang berbeda. Namun seperti biasa, sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat lebih mengenal firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi kami yakin Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati, pribadi lepas pribadi, agar kami semua menjadi jauh lebih mengerti atas bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.